Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita masih pada surah Al-Adiyat. Jadi mungkin subuh ini akan kita habiskan sampai ayat 11. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas di situ ada sumpah Allah Subhanahu wa taala, itu sumpah demi kuda yang berlari kencang. Kenapa itu bisa kuda? Kata Imam Ibnu Abbas, jadi kata beliau, karena kuda itu ada sifat dabha. Ada 3 binatang yang mempunyai sifat dabha. Dabha ini menyimpan suara di dadanya. Jadi salah satunya adalah kuda, kemudian anjing, kemudian satu lagi serigala. Allah tidak mungkin bersumpah demi serigala, karena serigala itu, ini kan mau cerita yang baik-baik ini. Serigala itu pemangsa. Kemudian Allah juga tidak bersumpah demi anjing, walaupun sifatnya itu sama, dia menyimpan suara di dadanya. Makanya Allah bersumpah yang ketiga. Jadi wal adiyat itu adalah demi kuda. Makanya ini ada beberapa pelajaran dari kuda. Salah satunya apa? Kuda itu ketika dia sudah lelah, makanya dia dabha. Dabha artinya dia simpan di dadanya, jadi tidak pernah mengeluh. Jadi makanya kita perhatikan kuda kalau sudah lelah sekali, dia tidak membuka mulutnya, tidak. Artinya semua disimpan di ini, ada suara di dadanya. Jadi artinya kita sebagai seorang mukmin, orang muslim, artinya kalau ada masalah, ada apa, jangan mengeluh ya. Jadi baik mengeluh. Kuda saja tidak mengeluh dia. Kuda tidak mengeluh. Bahkan apapun yang diajak oleh tuannya akan dia lakukan. Ya, jadi dari sekian banyak sumpah itu sebenarnya ada inti sumpah, artinya ada ajakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bukan di sumpah itu sebenarnya. Intinya di mana? Allah ingin mengatakan innal insana li rabbih lakanud. Jadi makanya kalimat inna dengan la itu digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 kali dalam ayat ini. Jadi inna adalah yang pertama, innal insana li rabbih lakanud, innala. Yang kedua, wa innahu ala dzalika la syahid. Kedua. Kemudian yang ketiga yang akan kita baca nanti, Pak, dan yang keempat. Ini pertanda apa? Ini apa namanya? Ini di dalam kajian tafsir Ibnu Ashur, di dalam kajian tafsir Zamakhsyari Al-Kasyaf, ini namanya khabar ingkari. Kenapa khabar ingkari? Karena manusia memungkiri ini, Pak. Jadi ketika yang pertama, innal insana li rabbih lakanud, manusia itu kufur kepada Allah. Dia memungkiri kalau dia itu kufur. Jadi dikatakan, mana ada saya kufur kepada Allah? Mana ada saya ini? Mana ada saya begini? Wa innahu ala dzalika la syahid. Ini kalau kita masuk ke dalam tafsiran yang kedua, Allah itu menyaksikan apa yang dia lakukan. Dia mengatakan, mana ada kita disaksikan oleh Allah? Mana ada? Mana ada? Jadi dia memungkiri. Maka ini namanya jumlah ingkariyah. Jumlah ingkariyah. Sekarang kita masuk yang ketiga ini, ya, kelanjutannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sudah memasuki ayat 8 dari surah Al-Adiyat. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya. Ini juga sama, ada inna, kemudian ada lam. Ini kita akan menafsirkan dengan 2 tafsiran ini. Tafsiran yang pertama, ini sesuai juga dengan apa yang ditafsirkan oleh Imam Jalalain dan yang ditafsirkan oleh di dalam tafsir Sawi. Wa innahu ala dzalik wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Jadi salah satu sifat manusia lagi yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, dia itu cinta sekali kepada hartanya. Ya.
Jadi khair itu disebutkan dengan harta. Kenapa harta? Di dalam tafsir Jalalain tidak disebutkan secara rinci kenapa khair itu harta. Yang jelas kalau kita buka nanti tafsir Jalalain, beliau langsung menjelaskan lihubbil khairi artinya apa? Cinta harta. Di dalam tafsir Sawi juga beliau mengatakan khair itu adalah cinta harta. Tapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata Imam Al-Qurtubi? Limadza sumiya al-malu khairan? Kenapa harta itu dikatakan sebagai khair? Karena harta itu bisa dua, bisa membawa kebaikan, bisa membawa kejahatan. Tetapi manusia wan nasu ya'dunahu khairan. Manusia menganggap harta itu semuanya baik, semuanya baik. Yang haram pun baik, yang halal sudah jelas baik, Pak. Ini yang haram pun baik sama dia, Pak. Makanya kalau ingin dia mengambil laba dari orang lain secara tidak benar, baik juga menurut dia. Ya. Jadi makanya khair itu di dalam ini pada ayat ini, khair itu maknanya harta. Karena seorang itu dia ngambil punya orang lain, menzalimi orang lain, menurut dia sudah baik itu. Dia korupsi punya orang lain, dia zalimi orang lain, menurut dia sudah baik. Makanya harta itu dikatakan khair. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya dengan dia cinta kepada hartanya, ini dalam tafsir Sawi, ya ja'aluhu bakhilan, membuat dia bakhil. Jadi makanya hati-hati cinta pada harta. Jadi apakah tidak boleh kaya? Boleh, kenapa tidak? Utsman bin Affan kayanya luar biasa. Utsman bin Affan. Tetapi Utsman bin Affan, beliau itu tidak memasukkan harta ke dalam hati dia, tidak. Apapun dia sedekahkan, sedekah dia bukan tanggung-tanggung. Jadi sekali sedekah itu ribuan unta dia sedekah. Ketika pasukan perang itu membutuhkan biaya untuk berperang. Kata Utsman bin Affan, ambil punya saya. Itu ada kebun saya, ambil kebun saya, jual kebun saya. Ya, jadi artinya tidak ada masalah. Cuma apa? Dia tidak ada cinta kepada harta itu, tidak ada. Artinya harta yang sudah dia infakkan dia sudah lupa. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking cintanya kita kepada harta, ini seperti kata Imam Sawi, ya ja'aluhu bakhilan, membuat seorang menjadi bakhil. Jadi jangankan bakhil untuk orang lain, untuk diri sendiri pun dia bakhil, Pak. Kedrokeri ini, Pak. Harta terus simpan, terus disimpan, Pak. Untuk sendiri dikonsumsi sendiri dia bakhil. Apalagi untuk orang lain, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini pengertian yang pertama. Sekarang tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua, ini tidak seperti yang diperkirakan oleh di dalam tafsir Jalalain, Pak. Karena Imam Jalalain beliau tetap bersikeras itu adalah harta. Kemudian dalam tafsir Sawi juga beliau tetap bersikeras kalau khair itu adalah harta. Tapi dalam tafsir lain, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Khairun itu apa? Dunia. Dia cinta sekali kepada dunia. Kalau tadi harta saja, kalau ini dunia, mencakup semuanya. Dia cinta jabatan, dia cinta harta, dia cinta, ya. Jadi yang berkait dengan dunia dia masuk ke dalam al-khair. Lasyadid. Jadi la syadid di sini sehingga membuat dia itu jadi bakhil. Makanya sebab seorang bakhil kenapa? Karena dia cinta harta dia. Yang membuat seorang menjadi bakhil apa? Karena dia cinta kepada dunia. Jadi saking cintanya pada dunia, dia takut nanti harta itu akan hilang dari dia. Jadi makanya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya lasyadid ini bisa juga mengandung dua makna. Makna yang pertama, kalau kita katakan itu adalah harta, maka dia itu akan cinta sekali kepada hartanya. Syiddatu al-bakhilu, sehingga menjadi dia bakhil. Tafsiran yang kedua, kalau kita tafsirkan itu adalah dunia, lasyadid itu maknanya apa? Syadidul hubbi. Dia cinta sekali kepada dunia. Tadi kalau kita tafsirkan harta berarti akan membuat dia bakhil. Kalau dia cinta kepada dunia, maka la syadid itu artinya apa? Syiddatul hubbi. Dia makin cinta kepada dunia. Makanya dia takut mati, Pak. Ya. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, kenapa seorang itu takut mati, Pak? Dia takut mati karena dunia itu akan dia tinggalkan, Pak. Dia cinta sekali kepada dunia. Dia cinta sekali kepada hartanya. Sehingga ketika mati, kalau ini mau meninggal gimana nih, sudah sakit parah nih, dia takut sekali mati, Pak. Ya. Jadi makanya karahatul maut, ya. Kata Imam Ghazali, sebab dia benci
benci kepada mati. Kenapa benci mati? Dia mesti teringat kepada hartanya. Udah, ini sifat yang ketiga. Jadi bahkan begini, Rasulullah SAW pernah di dalam sebuah hadisnya, apa kata Rasulullah? Tidak akan masuk surga orang bakhil. Allah juga pernah berdialog dengan surga. Tidak boleh masuk ke dalam tempat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang bakhil masuk ke dalam surga ini. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjutkan ayat selanjutnya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ini ada yang membaca bu'thirama. Jadi bukan bu'thi, ada dua. Ada yang membaca dengan in, bu'thirama. Ada dengan ha, bu'thirama. Nanti maknanya juga beda-beda. Kalau bu'thirama itu tempat duduknya mata, bola mata. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan bu'thirama fil qubur artinya apa? Bola mata itu keluar dari tempatnya. Seorang manusia itu ketika di padang mahsyar keluar dari kuburnya. Ya. Ini seperti Allah mengazab kaum Nabi Lut. Jadi sebelum kaum Nabi Lut itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, fatamasna ala a'yunihim. Jadi matanya semua dicongkel oleh Allah. Semua pengikut pembangkang Nabi Lut alaihissalam itu matanya semua keluar dari tempatnya. Ini buktinya apa? Di dalam Al-Quran Allah sebutkan sebelum dibalik oleh Allah, fatamasna ala a'yunihim. Jadi matanya semua saya keluarkan dari bolanya. Maka sehingga mereka tidak menyaksikan bagaimana Jibril mengangkat kampung mereka. Tidak mereka saksikan. Kenapa tidak disaksikan? Karena bola matanya tidak nampak lagi. Jadi mereka cuma berteriak-teriak saja. Seakan-akan seperti gempa. Kok goyang, kok goyang. Padahal sudah dinaikkan ke atas oleh malaikat Jibril. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita baca dengan bu'thira, bu'thira itu artinya apa? Ayyaja'ala safilaha a'laha, menjadikan yang bawah menjadi atas. Ya. Ini sama seperti kaum Nabi Lut ya. Nabi Lut terbalik, atas menjadi bawah. Tapi kalau bu'thirama, bawah menjadi atas. Maksudnya apa? Ketika tiupan sangkakala yang kedua, manusia yang ada di dalam kubur itu semua dinaikkan ke atas oleh Allah. Semua dinaikkan ke atas. Ya. Jadi makanya beda tiupan sangkakala pertama dan kedua. Nafkhatul ula yamutun wa nafkhatul tsaniyah yahyaun. Tiupan sangkakala yang pertama itu manusia semua mati, Pak, masuk ke dalam kubur. Tiupan yang kedua yang di dalam kubur itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga seperti yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi salah satu tanda-tanda kiamat. Makanya kiamat itu cuma dibahas di dalam Al-Quran saja. Dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam kitab lain yang membahas tentang hari kiamat. Hari kebangkitan manusia itu tidak pernah dibahas, Pak. Jadi makanya kalau di dalam Injil Matius ya, dalam Injil Matius di situ disebutkan ada 11 tanda-tanda kiamat. Alih dari panem demewaknya, Pak. Entah dari mana dia dapat itu, Pak. Padahal Nabi Isa tidak pernah ngomong itu, Pak. Ada 11 tanda-tanda kiamat. Yang pertama, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau ini bisa dipercaya, mereka mungkin mengadopsi dari Al-Quran atau dari hadis. Kalau turunnya Nabi Isa, di situ tidak disebutkan lain-lain dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius tidak disebutkan apa tugas Nabi Isa ketika turun ke dunia, tidak disebutkan. Tapi di dalam hadis disebutkan, ketika turun Nabi Isa alaihissalam, salib-salib itu dihancurkan semua oleh beliau. Salib-salib dihancurkan. Makanya mereka tidak menyebutkan itu. Kalau menyebutkan salib dihancurkan, kampalawaknya Mbak. Ya, jadi makanya tidak disebutkan. Satu. Yang kedua, artinya kalau seandainya mereka itu mengakui Nabi Isa turun, kenapa mereka mengakui juga Nabi Isa itu disalib? Ya. Dalam satu kesempatan mereka mengatakan Nabi Isa itu disalib. Artinya apa? Yang turun Nabi Isa ke dunia ini sebelum kiamat itu mengadopsi dari Al-Quran dan hadis. Karena sudah jelas Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum barrafa'ahu Allahu ilaih. Nabi Isa itu tidak disalibnya. Wa ma qataluhu, dia tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan lain lagi mereka mengatakan kenaikan Isa al-Masih. Isa al-Masih. Isa itu naik. Dalam satu kesempatan Isa itu disalib. Ya, jadi artinya enggak jelas. Ini satu tanda-tanda kiamat di dalam kitab Injil Matius. Yang kedua, stres katanya.
Nya oleh ripane ya. Jadi mereka menganggap setiap orang yang sudah stres banyak stresnya karak kiamat nya karak kiamat. Ya, jadi kalau ada yang mau stres mau ini nya berarti karak kiamat ni dalam kitab Injil Matius. Kemudian yang ketiga, ini kita tidak menyebutkan semuanya. Artinya apa? Ada beberapa hal yang tidak masuk akal. Entah dari mana mereka dapat itu. Kemudian yang ketiga, peperangan katanya. Setiap ada peperangan, maka itu mau kiamat katanya. Peperangan kan dari dulu sudah ada. Makanya yang sangat detail sekali menceritakan tentang hari kiamat, yang sangat detail menceritakan tentang tanda-tanda kiamat adalah Al-Quran dan hadis. Lain tidak ada. Makanya di dalam tafsir Sya'rawi, apa kata beliau? Lam najid fit Taurati wat Talmud akhbara yaumil qiyamah. Kita tidak pernah menemukan di dalam Taurat perjanjian lama, wat Talmud, kitab Talmud yang dipegang oleh Yahudi sekarang ini. Itu cerita tentang hari kiamat, itu tidak ada. Makanya dalam Al-Quran kan secara rinci dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana tiupan sangkakala pertama, bagaimana tiupan sangkakala yang kedua, bagaimana nanti binatang apakah dibangkitkan lagi dengan manusia ketika tiupan sangkakala yang kedua. Dijawab oleh Allah di dalam surah Yasin. Jadi Allah mengatakan binatang itu tidak dibangkitkan lagi pada tiupan sangkakala yang kedua. Kenapa? Sebelum ditiup sangkakala yang pertama, semua binatang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari kiamat itu nama lainnya adalah Tammatul Kubra. Ya, Sakhah. Sakhah itu teriakan. Ikli kena, ikli gede rumbaknya seperti tsunami kan. Kan berteriak-teriak orang semuanya. Jadi artinya kiamat lebih dahsyat dari itu, Pak. Tamah itu huru hara. Belah gede pegak rutak, belah gede. Kenapa? Karena semua binatang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dibangkitkan binatang? Untuk menuntut balas satu sama lainnya. Jadi makanya menuntut balas di situ tidak secara rinci apakah dengan manusia atau dengan binatang saja. Kalau dengan manusia, maka binatang yang pertama menuntut balasnya nyamuk. Artinya apakah bermasalah dengan manusia, maka dia akan menuntut balas manusia, dan manusia semua bermasalah dengan nyamuk. Jadi makanya binatang itu ketika dia sudah menuntut balas satu sama lainnya, Allah mengatakan kepada binatang itu, kunu turaban, jadilah tanah kalian. Akhirnya semua menjadi tanah. Baru ditiup sangkakala yang pertama. Ini semua ada dalam Al-Quran. Cuma kita saja mungkin tidak mengkaji Al-Quran, tidak melihat Al-Quran. Ini cerita tentang kiamat itu banyak sekali dalam Al-Quran. Al-Qari'ah, Al-Haqqah, Mal-Haqqah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'adraka Mal-Qari'ah. Tidak ada di dalam Injil dan tidak ada di dalam Taurat. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini maknanya afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kalimat ini walaupun kalimat tanya, didahului dengan hamzah di sini. Afala ya'lam, apakah mereka tidak tahu? Ya, ini maknanya ingkari ini, Pak. Ingkari apa? Manusia memungkiri kalau dia itu nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Dia memungkiri. Yang dia yakin apa? Yang dia yakin mati, dia yakin, Pak. Dia yakin mati. Kenapa? Tetangganya dulu ada, sekarang enggak ada lagi. Orang tuanya dulu ada bersama dia, sekarang itu tidak ada lagi, Pak. Artinya kematian dia yakini, Pak. Ketika dia melihat orang mati, dia takutnya luar biasa. Kenapa? Dia yakin mati itu pasti ada. Tapi manusia tidak yakin kalau dia akan dibangkitkan lagi nanti dari kuburnya. Itu yang tidak yakin, Pak. Ya. Karena pada suatu hari ada orang musyrik mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang musyrik itu dengan para teman-temannya? Apakah kalian akan percaya kepada laki-laki ini? Ya, dia tunjuk kepada Nabi Muhammad, Pak. Apakah akan percaya kepada laki-laki ini ketika kita mati? Innakum la fi khalqin jadid. Kita sudah hancur, kemudian kita akan diciptakan kembali oleh Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh dibangkitkan kembali. Tidak mungkin, ya, kata orang kafir itu. Makanya turun ayat Al-Quran kan banyak sekali. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat dibandingkan penciptaan manusia. Ngapain tanya yang kecil-kecil? Itu kan kecil itu. Bagaimana saya menghidupkan manusia, mematikan manusia? Ini sama juga seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Jadi bagaimana engkau menghidupkan orang mati, ya Allah? Ya, bagaimana caranya? Makanya Allah mengatakan khudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a.
Jadi kamu ambil burung itu, kamu cincang-cincang. 4 ekor burung kamu satukan, kamu cincang-cincang, nelawak-lawak enan. Kamu gabung semua. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Letakkanlah di 4 bukit yang berbeda. Thumma du'uhunna. Kemudian panggil burung itu, ya'tinaka sa'ya. Dia akan terbang kepadamu. Makanya ketika dipanggil itu, tulang-tulang itu menyatu dengan tulangnya semula. Tidak ada tulang orang lain. Demikian pula kita manusia. Ketika ditiup sangkakala yang kedua, tulang-tulang kita menyatu lagi, Pak. Yang sudah menjadi tanah menyatu lagi. Daging-daging kita itu menyatu kembali sehingga kita dibangkitkan dengan daging yang sama, dengan tulang yang sama, struktur tubuh yang sama. Jadi beda bikin ada tawai kon. Ya, beda dengan orang pegang jabatan, ya. Jabatan sebentar. Setelah 5 tahun ganti orang lain, setelah ini ganti lagi. Kita enggak ganti-ganti tangan ini, Pak. Dari sekarang sampai kiamat enggak ganti-ganti. Makanya kalau orang pegang jabatan ditanya oleh KPK atau siapa, ini bagaimana pertanggungjawaban tahun 2015? Oh, jangan tanya saya, tanya kepala yang dulu. Nah, ya, Mbak. Jangan tanya sama saya. Apalagi yang tahun 2000, jangan tanya sama saya. Ya, tanya sama yang dulu. Tetapi ketika Allah bertanya kepada tangan, apa yang kamu lakukan di dunia dulu? Tangan enggak pernah menjawab. Mbak tanya Mbak lu ni Allah. Mbak jaruh awain tanya. Ya, enggak ada. Tetap tangan ini juga. Mata juga tetap mata ini juga. Ketika seorang memungkiri kalau dia melihat maksiat, maka Allah berdialog langsung dengan mata. Apa yang kamu lakukan? Maka mata akan mengatakan, selama tahun ini Allah saya melihat maksiat, selama ini saya melihat ini, saya makan haram, saya buat ini, semua diakui, Pak. Dan kita sudah membahas beberapa pertemuan yang lalu itu, awwalu azmin yatakallam, yang pertama sekali daging yang ngomong kepada Allah adalah kaki sebelah kiri, Pak. Ar-rijluhu al-yusra. Jadi makanya kaki sebelah kiri dia duluan ngomong, Pak. Saya berbuat maksiat, saya pergi ke masjid, saya bersedekah, dia semua, Pak. Saya sebagai saksi, ya Allah, kalau tangan itu bersedekah. Kemudian setelah itu kaki kanan, Pak. Setelah itu tangan kiri, setelah itu tangan kanan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Hamzah di sini, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, atau afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Jadi bisa bu'thira ma. Jadi dua-dua. Kalau kita yang ma'ruf sajalah. Artinya kita baca apa yang tertulis saja. Kita baca bu'thira ma saja. Karena menyudah baca-baca lalang kampung kan, kita baca-baca di ini ipegah lain-lain namanya yang kata liran sesat ni. Padahal memang seperti itu bacaannya, boleh bu'thira ma, boleh bu'thira ma. Ya. Jadi boleh dua-dua. Jadi hamzah ini dikatakan hamzah ingkari. Ingkari bagaimana manusia memungkiri, walaupun dia itu tahu mati, tapi dia memungkiri kalau akan dibangkitkan pada yang kedua. Bagaimana supaya kita yakin, Pak? Beliau dah baca Quran, beliau dah baca hadis, ya, Pak. Jadi dengan demikian kita melatih jiwa kita untuk yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau dah ibadah, Pak. Banyak ibadah. Kemudian kita lakukan salat sunnah qabliyah kalau bisa, ba'diyah bisa, salat malam. Untuk apa? Untuk lebih dekat dan yakin kepada Allah kalau hari kebangkitan itu memang ada. Tapi kalau kita jauh begitu saja, anda yakin ya, Pak? Naga pembangkit mana ada? Kalau kita senang-senang ya cuma di dunia saja, setelah itu mati nggak ada lagi, ya, Pak. Dia nak tahu kalau nanti dibangkitkan oleh Allah dan dimintai pertanggungjawaban semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hamzah itu tidak perlu jawaban. Afala ya'lam? Apakah manusia tidak tahu? Nanti dijawab, tahu manusia tidak perlu jawaban, Pak. Maka ini maksudnya apa? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maknanya apa? Kalau di dalam terjemahan diterjemahkan apakah manusia? Ini bukan apakah. Dalam tafsir, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, manusia memungkiri kalau dia itu akan dibangkitkan dari kuburnya. Dia itu akan tanah yang bawah menjadi atas. Jadi maksud tanah bawah menjadi atas ya sama seperti yang ayat ini, wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi bumi ini ketika ditiup sangkakala pertama, dia mengeluarkan isi perutnya. Sebagian penafsir mengatakan, isi perut yang dimaksud di sini adalah apa? Al-juthah. Juthah itu apa? Mayat-mayat yang ada di dalam perut bumi ini. Semua dikeluarkan. Makanya itu menghambu-hambu juga. Ya. Jadi makanya yang ketika nanti tiupan sangkakala pertama, manusia kan mati semua, yang di bawah keluar, yang mati terus, yang di bawah dikeluarkan semua. Akhirnya apa? Sudah menyemar begitu. Ketika tiupan sangkakala yang kedua, itu yang masih tinggal itu bangkit lagi semua. Yang tadi kan sudah bangkit tertutup tanah, Pak. Bangkit lagi semua. Jadi yang pertama itu tiupan sangkakala yang pertama, manusia mati dan yang bawah itu dikeluarkan oleh bumi, Pak. Wa akhrajatil ardu athqalaha.
Memang sebagian penafsir mengatakan afkal di sini apa? Afkal itu berasal dari kata thaqal. Thaqal itu berat. Yang berat itu apa? Dalam hadis yang berat itu thaqalani, manusia dan jin itu, Pak. Ya, nanti ada dalam surah Ar-Rahman, thaqalan, dua yang paling berat. Itu yang paling berat. Itu manusia dan jin ini, Pak. Yang udip dalam bumi, Pak. Makanya bumi ini mengeluh kepada Allah, ya Allah, nyu manusia pegak maksiat gara-gara manusia saya kena imbasnya, ya Allah. Ketika diberikan azab oleh Allah kan kena, bumi kan kena juga. Ya. Padahal manusia yang bikin buat dosa. Kenapa tidak manusia itu saja yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mesti bumi lagi yang hancur? Makanya bumi ketika itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu harus patuh kepada saya. Kamu kan, bumi kan sudah berjanji kepada Allah kalau dia itu bersedia untuk patuh. Matahari kan sudah berjanji kepada Allah untuk bersedia patuh. Makanya sekarang kita santai-santai saja. Kenapa? Matahari sudah sesuai dengan ininya, dia terbit tepat waktu, terbenam begitu juga. Tidak pernah dia terlambat matahari. Maka telat matahari kayak debit. Kapal tibloh ni debit matahari. Tidak ada. Matahari selalu patuh kepada Allah, sudah disetel oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bulan begitu juga. Kemudian bintang begitu juga. Ya. Semua begitu. Kullum fi falaki yasbahun. Mereka semua berjalan pada porosnya masing-masing. Berjalan pada porosnya masing-masing dan tidak beradu satu sama lainnya. Kenapa? Mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kepatuhan ini ditarik oleh Allah, kalian hari ini tidak usah patuh lagi kepada saya. Nyan barunya, Pak. Semua, Pak. Ketika itulah huru-hara kiamat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Wa hussila ma fis sudur. Husila ini asal kalimatnya bukan husila nih, Pak. Ini makna hasanah. Hasanah itu apa? Hasanah itu memaparkan, menampakkan. Husila dinampakkan. Ya, arti dinampakkan apa? Allah itu memaksa manusia untuk dikeluarkan seluruh isi hati dia yang dulu di dunia ini. Makanya nanti aib-aib kita nampak semua, Pak. Nyo yang berbuat dunia jamunya. Ini niat kamu dulu bro, ke tetangga angkuhnya dulu. Ya. Ini namanya wahusilama. Wahusilama akan dinampakkan semua apa yang ada di dalam hati. Ya. Jadi makanya kita ini tidak memadai yang dicatat oleh dua malaikat ini, tidak memadai. Jangan kita bangga sekali, oh kalau catatan lu amal ibadah lu, itu belum semua diterima oleh Allah. Ya. Jadi makanya nanti diluruskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ada di dalam catatan dua malaikat ini yang ditolak dan ada yang diterima. Ya. Jadi seperti kita di pengadilan kan gitu juga. Ada yang ditolak, ada yang diterima. Oh ini saksi begini, ada saksinya saya saksi. Oh enggak, ada yang ditolak, ada yang diterima. Ini kan saksi juga mereka. Mereka mencatat seluruh tindak tanduk kita, apapun yang kita lakukan. Ya. Jadi makanya catatan mereka ini berdua ketika di padang mahsyar nanti bisa saja ditolak dan bisa diterima oleh Allah. Kemudian ada juga yang tidak tertulis dalam catatan ini, seperti apa? Niat manusia, Pak. Niat atau yang ada dalam hati kegop dengki kegop. Jangan ditulis. Kenapa tidak ditulis? Karena malaikat tidak tahu. Nah, Mbak, malaikat tidak tahu. Kita warak menjaga diri dari yang haram. Malaikat tidak tahu malaikat. Dan itu tidak ditulis oleh malaikat. Tetapi ketika di padang mahsyar itu semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini catatanmu yang belum lengkap, ini yang belum lengkap. Kamu punya niat ini, ditulis semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat kan pernah protes begini, Pak. Protes malaikat begini. Ya Allah, saya sebagai saksi kalau dia itu ada salat tahajud. Saya sebagai saksi kalau dia salat fardu. Saya sebagai saksi kalau dia itu bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Betul dia berinfak, betul dia bersedekah, betul dia salat, tapi bukan gara-gara saya. Kamu tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh kebaikan yang dilakukan itu disuruh oleh Allah, ambil kebaikan ini lempar ke muka dia. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dinamakan dengan wahusilama fis sudur. Fis sudur itu di dalam tafsir Al-Wasit, tafsir Syekh Tantawi, sudur itu hati, ya. Walaupun sadur itu dada, artinya apa? Yang ada di dalam dada itu apa? Itulah hati. Jadi semua yang ada dalam hati manusia itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi anak pedak pemutsa mati, ya, anak pedak pemutsa. Makanya di dalam Al-Qur'an lagi Allah katakan begini. Apakah wa asirru qaulakum aw ijharu bih? Jadi wa asirru qaulakum aw ijharu bih, kamu sembunyikan kata-katamu atau kamu lafazkan, saya tahu, kata Allah. Saya tahu. Karena waktu itu orang-orang kafir, orang musyrik ketika mendatangi Rasulullah, mereka merancang sesuatu, ingin mengelabui Rasulullah SAW. Apa kata pemimpin mereka? Nanti ketika sampai pada Muhammad,
Kita tidak usah melafazkan apa yang ini, kita simpan dalam hati kita. Nggak usah kita ini kan. Tuhan Muhammad tidak tahu kalau kita simpan dalam hati. Tapi kalau kita ngomong, kita akan kualat nanti. Seperti Abu Jahal. Abu Jahal dia ngomong, saya akan menginjak-injak Muhammad SAW. Didengar oleh Tuhannya. Makanya kita kualat. Nah, akhirnya orang kafir mengatakan, tidak usah kita ucapkan dulu. Kita diam saja dulu. Nanti ketika sampai ke Muhammad, kita lakukan nanti apa yang ingin kita lakukan. Rupanya Allah sudah tahu isi hati mereka. Allah memberitahukan kepada Jibril. Ya Jibril, ini sekelompok orang ini ingin menyakiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad langsung diberitahukan oleh Jibril sehingga Nabi Muhammad selamat dari mereka. Jadi makanya Allah katakan wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Kalian simpan atau kalian lafazkan, saya tahu kata Allah. Masa saya tidak tahu? Yang menciptakan kalian kan saya. Yang menciptakan hati kalian kan saya. Masa setelah saya menciptakan hati kalian saya tidak tahu isi hati kalian? Ya, nah. Jadi ada orang yang buat HP dia, masa dia tidak bisa memperbaiki HP itu, sedangkan yang buat itu adalah dia. Ya. Yang buat mobil, yang rangkai mobil dia, masa ketika mobil itu bermasalah dia tidak bisa memperbaiki mobil itu, dan dia tidak tahu apa yang rusak, mustahil itu. Makanya urung bengke, ketika mobil kita namut tu ataupun dia tahu terus, oh nyo salah klep, oh nyo salah nyo, oh nyo salah. Itu pun iba langsung tahu. Gedanya mau mangalih apa kata setel, ya. Karena kita bukan ahlinya. Jadi makanya Allah mengatakan saya itu lebih tahu kata Allah. Kalian simpan atau kalian lafazkan. Saya tahu kata Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit lagi ini, Pak. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Jadi pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memaparkan semua. Allah tahu semua apa yang kita lakukan. Allah tahu semua. Khabir nanti akan beda-beda, Pak. Ada alim, ada khabir, ada hakim, ada syahid. Kalau alim, ma'rifatu apa itu? Alim ini dia mencakup semuanya. Ya ummu jami'ul ma'lumat. Ma'rifatu allati ta'ummu jami'ul ma'lumat. Allah tahu semuanya, tahu Pak, dari semua aspek tahu Pak. Ini kalau alim. Maka kalau disebutkan dalam Al-Quran, innallaha sami'un alim, dari semua aspek tahu Pak, di dalam hati apa saja tahu Pak. Makanya bedanya alim sama alim. Alim orang berilmu, dia berilmu menurut ilmunya saja, lain dia tidak tahu, ya Pak. Coba tanya masalah fisika, kimia, dia tidak tahu apa-apa. Yang tahu cuma ini saja, dia itu alim. Oh si fulan alim juga, alim bagian itu. Si fulan alim bagian itu. Tapi ketika di Al-Quran disebutkan oleh Allah alim, semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita bersedekah, kita simpan sedekah, kita kata-kata ini orang lain, kita sendiri atau bagaimana, itu diketahui oleh Allah. Ini alim. Kalau khabir ya seperti ini, Pak. Makanya nanti ada juga digandingkan dua-dua, alimun khabir. Allah mengetahui semuanya. Khabir itu apa? Mengetahui sesuatu hal yang belum terjadi, Pak. Ini khabir, Pak. Jadi artinya kita belum sudah merancang ini, merancang itu. Allah sudah tahu hasilnya nanti akan begini. Ini sebagaimana mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Saya tahu apa yang kalian lakukan di rumah kalian. Ini akibat apa? Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini berkaitan juga dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid bagaimana? Masa kita belum berbuat Allah sudah tahu? Masa kita belum masuk neraka, belum masuk surga Allah sudah tahu? Ya. Ini namanya ilmunya Allah. Kalau manusia prediksi namanya. Kalau manusia prediksi, kalau Allah bukan prediksi tapi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kita diciptakan oleh Allah. Allah menginginkan kita semua untuk patuh dan taat. Di Al-Qur'an kan disebutkan begini. Saya maunya an aslamu, kalian semua tunduk dan patuh kepada saya, dan kalian itu saya maunya semua masuk ke dalam surga. Wala tamunnu alayya islamakum. Tapi saya tidak butuh apa-apa dari kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Kita salat, Allah tidak butuh salat kita. Kalau nak mau salat ya sudah, enggak usah salat. Allah tidak butuh puasa kita. Allah tidak butuh ibadah kita, Pak. Jadi artinya apa? Kalau kita tidak beribadah, tidak membuat Allah enggak rugi, Pak. Nah rugi Allah, Anda ada ibadah. Seorang guru tidak rugi kalau muridnya nak masuk sekolah, enggak rugi dia. Walaupun muridnya mengatakan ya pungut gure, runya bujera gurenya. Padahal yang jera draw ya. Draw jera. Waktu ujian haji juga ketu ya, Pak. Nyoka sudah 2 hari saya bujera guru. Nyoka seminggu bujera yang begejak tidro gede. Sepakat semuanya anak-anak ni kita tak usah masuk kelas hari ini, bah jera guru itu. Padahal yang jera draw kayaknya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Begitu juga orang yang tidak salat, bah nak temayang bujera gede. Yang jerahkan Allah tanya jerah.
Bahkan Allah mengatakan saya tidak mengambil untung sama untuk apa? Makanya kalau ada orang beribadah, ini ada dalam hadis kursi ini. Jadi dalam hadis kursi disebutkan begini. Wahai ya ibadi. Ini dimulai ya ibadi, wahai hamba-Dul metuahnya. Ya ibadi. Jarang sekali hadis kursi yang dimulai dengan ya ibadi, Pak. Hanya 1-2. Ya ibadi, wahai hambaku, kalau kamu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dari orang dulu yang sudah meninggal itu saya bangkitkan semuanya, kata Allah. Sampai sekarang ini saya bangkitkan semuanya yang sudah mati ini, saya gabungkan dengan orang-orang yang ada di sini. Kalian semuanya beriman kepada saya. Beriman semuanya, bukan ini saja. Orang-orang dulu beriman, Pak. Yang dulu sudah kufur itu beriman semua kepada Allah, dipimpin oleh orang yang paling takwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma zada min mulki syai'a. Sedikit pun tidak bertambah kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Enggak perlu. Tetapi kebalikannya lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hambaku, kalau kalian itu dari orang dulu sampai sekarang dan orang-orang yang masih hidup semuanya dikumpulkan semua fi sa'idin wahidin. Mereka semua berada dalam satu saf, kesepakatan semuanya untuk ingkar kepada saya, kata Allah. Dipimpin oleh orang yang paling ingkar. Mana kasamin mulki syai'a, tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun, tidak mengurangi kekuasaanku, kata Allah. Makanya di dalam Al-Quran 2 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in syi'na, kalau saya mau, saya hancurkan semua itu. Kalau saya mau, itu 2 kali dalam Al-Quran. Saya hancurkan semua dan saya datangkan orang-orang yang patuh kepada saya semuanya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Artinya apa? Allah memberikan kesempatan kepada kita ini, Pak, untuk terus beribadah. Yang enggak mau ibadah ya terserah, kata Allah, tapi dapat balasannya, kata Allah. Jangan enak-enak saja hidup di bumi Allah ini, Pak. Sudah diberikan nikmat tidak dipertanggungjawabkan, kita tidak mempertanggungjawabkan nikmat itu. Kita di kantor saja kalau kerja diminta pertanggungjawaban yang kerja itu, padahal yang itu kan cuma sedikit. Kalau ini kan banyak sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kandungan pertama diberikan oleh Allah. Ya. Jadi kalau tidak dijaga oleh Allah, bagaimana bisa hidup bayi itu, Pak? Kemudian ketika lahir juga terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan panca indera, diberikan dan sebagainya. Tapi dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Artinya apa? Nanti terakhir akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa cukup sekian. Ya. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Ini besok lagi, ya besok insyaallah kita lanjut surah Al-Zalzalah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi besok subuh insyaallah kita masuk ke surah Al-Zalzalah. Kalau mungkin kita habiskan semua, kalau tidak mungkin kita 4 ayat ya, karena ayat ini kan ada 8 ayat. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.